Oke guys, pada hari ini saya mendapatkan servisan jam tangan antik. Ini kembar ini guys ya, jam tangan antik. Kenapa saya bilang antik? Karena ini tidak seperti pada jam tangan umumnya yang menggunakan jarum kecil 3 jarum, namun ini 3 jarumnya itu berbeda seperti ini. Nah di sini untuk mesinnya ini rusak ini guys, rusak, tidak bisa ini, nggak tahu kerusakannya apa. Kalau yang ini coba, nah ini juga rusak, dia nggak mau diputer. Ini jarumnya di sini ya, di sebelah sini ini gitu. Nah seperti ini, nggak bisa. Oke, kita akan servis langsung reparasi seperti apa. Yang pertama yang perlu kita perhatikan kalau saat menyervis jam seperti ini, kita bisa melepas rantainya seperti ini. Ini ada 2 jarum, kita lepasnya yang paling belakang seperti ini. Kita lepas sebentar. Mana ini, sebentar guys. Oh ini, menggunakan pinset juga bisa, atau menggunakan alat jarum atau apa itu, yang penting dia kecil bisa masuk. Nah ini kita bisa ginikan. Nah bisa letakkan seperti ini. Oke, pada kasus jam tangan ini terjadi kayak gini guys, korosi. Ini jadi korosi. Ini bagaimana, apakah harus saya lepas semuanya rantainya? Kalau tidak memungkinkan ya, namun kalau modelnya kayak gini ini agak susah ini guys. Pada kacanya ini dia angka-angkanya itu, nomor atau angka-angka jam ini tuh ada pada kacanya. Nah ini yang susah itu ini kalau misalkan beli kacanya sendiri itu sekitar hampir 200-an, lebih mahal kacanya daripada jam tangannya. Modelnya seperti itu. Oke, sebagai tenaga ahli serba bisa, saya akan mencoba berpikir untuk bisa. Yang pertama saya butuhkan, mungkin ya tak coba dulu ini dengan sikat kawat seperti ini, apakah bisa gitu. Kita coba dulu, kalau tidak bisa bagaimana ini. Wah ya, kita akan coba untuk bisa lah gitu, berusaha gitu, karena setiap mekanisme casing itu berbeda-beda, struktur casing itu berbeda-beda. Ini sudah tak kencangkan. Ini tak terjadi efek apa-apa ini guys. Oke, tidak terjadi efek apa-apa ini guys. Atau kita bisa lepas dulu.
Saya lepas bagian ini dulu, bekasnya. Ini nampaknya tahan air ini. Oke, kita buktikan apakah ini benar tahan air atau tidak. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai sini, itu melihat jam tangan itu tahan air atau tidak, itu kita bisa langsung lihat. Dari cara melihat itu sudah refleks ya. Kalau teman-teman sudah mempelajari dari awal sampai sekarang, itu seharusnya bisa. Ingat, ini jangan sampai lepas gini. Kalau lepas gini nanti malah akan terjadi goresan pada bodi jam, dan itu tidak baik. Oh, ini nampaknya fake ya, pada jerat pembuka ini fake. Gitu. Cara membukanya bukan seperti itu. Karena apa? Aku lupa, belum ini sudah tak kasih tahu di konten sebelumnya. Di sini memang ada drat, dan drat itu mungkin tebal, bisa diputar menggunakan pembuka drat seperti ini. Namun pada realitanya di sini ada koakan. Nah, di sampingnya ini ada koakan dikit kayak gini. Ini enggak kelihatan, tapi ini koakan yang otomatis secara mekanisme cara membukanya itu seperti berikut. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Jika teman-teman membukanya dengan ini, strapnya udah keras, silikonnya udah keras. Jika teman-teman membukanya dengan drat memutar seperti itu, maka itu salah, tidak bisa gitu, malah merusak bodi jam. Oke, kita coba. Ini mesinnya udah parah seperti ini ya. Nah, itu tidak bisa diperbaiki mesinnya ini. Ini udah dol juga, yang otomatis bila dol seperti ini tuh pasti ya, gitu. Karena kita sudah belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Iya, ini ada servisan lagi masuk ini guys. Nah, seperti ini guys. Itu kacanya itu nomornya ada di kaca ini. Nah, itu cara servisnya itu harus hati-hati ini. Lalu ini uniknya di mana? Uniknya nih jarum ini. Ini tuh jarum detik, dan penunjuk jamnya tuh di sini. Itu unik. Kan sekarang kan ada jam magnet gitu. Jam magnet itu dia menggunakan bola besi. Kalau istilah mekanik itu dinamakan gotri ya, gitu. Juga menggunakan hal yang serupa, ada yang bola kecil besi, dari besi itu berputar itu. Ini pada ini gimana ini guys, solusinya bagaimana? Nah, gitu. Oke, kita coba finishing dulu. Ingat, jangan sampai kena kaca. Kalau kena kaca itu akibatnya bisa fatal. Satu, harga kaca ini lebih mahal daripada harga jam tangannya, masalahnya gitu, odojilnya.
Nggak bisa ini kalau misalkan aku menggunakan sistem apa itu merubah warna, alat yang saya gunakan bukan alat ini lagi, namun ini cocok tidak gitu. Jadi nanti rubahnya warna itu apa harus rubah warnanya gitu atau gimana ya. Ini udah lumayan lah, udah agak menghilang, bisa menghilang. Ini berubah warna pora ini. Oke lah, kita akan menggunakan teknik merubah warna. Mengingat kalau misalkan saya menggunakan warna dasar dari jam tangan ini itu mengurangi prestis, mengurangi pribawa, mengurangi tampilan karena warnanya sudah terjadi istilahnya korosi gitu pada metal. Lalu teknik merubah warna sendiri itu seperti apa? Kita lihat baik-baik. Ingat, karena ini kacanya itu sangat mahal, lebih mahal, maksud saya itu lebih mahal kacanya dari jam tangannya. Kita harus hati-hati. Ini kalau teknik merubah warna ini satu casing kita patoknya 50.000. 5.000 itu terbilang sangat murah karena prosesnya tuh enggak gimana ya, enggak sebentar. Nah kalau sudah keras seperti ini prosesnya keras seperti ini, kita itu susah guys, susah untuk apa menggunakan alat seperti itu. Nah gitu, tekniknya tetap sama, nah, gitu, tekniknya tetap sama, namun yang perlu diubah apa? Alatnya. Yang perlu diubah adalah alatnya. Kita menggunakan teknik apa ini? Teknik manual dulu, yaitu menggunakan ambril. Nah, ini yang ambril itu 0,000 berapa ini, yang paling tipis untuk finishing. Uji coba, nah, karena aku juga belum pernah sebelumnya menggunakan alat seperti ini, namun karena kita sudah belajar logika, secara logis itu logis masuk di logika kita, dan itu benar. Menggunakan alat ini lebih efisien, praktis dan efisien. Nah seperti ini, set. Nah, ini kita lihat, ini sudah mulai nampak warna kedua. Namun namun lagi kita tidak bisa menggunakan ini yang terus menerus. Karena apa? Setelah warna kedua ini maka ada istilahnya warna dasar. Warna dasar itu warna alami yang dari bahan tersebut. Ini bahannya dari perunggu gitu. Jadi itu warnanya apa kalau perunggu itu? Ungu, abu-abu maksudnya itu. Hampir sama seperti ini. Itu warna dasarnya itu seperti itu, abu-abu seperti ini. Jadi pada lapisan pertama ini adalah warna atau cat metal, cat besi ini. Ini cat khusus ya, finishing. Ini bisa kalau di aliran listrik itu bisa mengeluarkan hantaran listrik. Kalau istilahnya itu sepuh di finishingnya pakai logam juga. Di sepuhnya pakai logam. Nah, kayak emas gitu. Itu kan kalau emas perhiasan yang kita pakai itu emasnya sudah bukan emas murni lagi gitu. Kalau tidak percaya bisa tanya tukang emas gitu.
Karena emas sebenarnya itu kalau dibuat perhiasan tuh lebih lunak. Jadi yang di dalam itu bisa menggunakan apa itu tembaga, atau kalau dalam istilah tambang emas itu poyak. Ya, seperti ini warnanya merah sebenarnya, rose gold gitu, bukan merah, rose gold. Kalau rose gold berarti apa ya, secara harfiah rose gold itu bunganya emas ya, bunga emas, warna bunga emas. Nah, kita menggunakan teknik dasar seperti ini. Ini yang penting gini aja, nanti kita teruskan dengan apa? Dengan alat tadi. Oke, sambil saya meneruskan dulu, ini sudah mulai nampak. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah menampak ke rose silver ke rose gold-goldan, silver white. Silver metal lebih tepatnya, lebih tepat pengucapannya silver metal. Kalau silver white itu kan silver lebih condong ke putih, dan putih itu rata-rata di image-nya orang itu putih susu. Nah, itu kalau putih silver metal, kita lebih tepatnya menyebutkan seperti itu. Entah ada atau tidak, ini coba di googling saja. Kalau nggak ada ya mungkin ini ungkapan saya untuk sebuah produk berikut, penyebutan saya sendiri. Oke, setelah nampak apa itu ke rosgol-rosgolan seperti ini, kita teruskan menggunakan sikat besi seperti ini. Kita coba. Nah, maka jadinya seperti ini guys, kalau misalkan halusnya, namun ini kurang sempurna. Nah, ini gelembung-gelembungnya sudah hilang karena menggelembung ini adalah catnya. Oke, saya akan teruskan lagi menggunakan sistem manual. Nah, ini sudah nampak seperti ini guys ya, namun ini belum yang penting gelembung-gelembungnya sudah hilang karena ini ada perubahan jadwal gitu. Yang ini saya utamakan dulu yang orangnya buru-buru, karena ini santai, pertimbangan saya yang buru-buru. Iki tiga pakai iki. Sing elik maksudnya piye iki? Nah, itu. Iki kan ini sih. Iki ganti iki. Gak iso Ganti anu tali iki. Si taline iki gak ana iki. Oh, gitu. Ya. Ya iki tak pakai ngeson. Oke, ini dulu minta diganti talinya ya. Kita ganti dulu talinya ini. Aduh, ini jatuh.
dijual untuk mengganti ini ya. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan dengan teknik finishing dulu. Teknik finishing seperti ini. Ora sida ayam ndek ini. Nah, sebagai tenaga ahli serba bisa, saya juga bisa membuat mie ayam, guys, gitu. Nasi goreng, mie ayam. Kalau misalkan teman-teman mau belajar ya, saya kontennya belum mengarah ke situ sih, karena peralatannya nggak ada gitu. Kalau misalkan untuk sekarang itu kan dunia bisnis, kalau menjual barang-barang aksesoris itu harga sangat bersaing. Karena apa? Kalah kita dengan online, orang yang nekat. Orang yang nekat itu artinya toko-toko dahulu yang orangnya sudah nekat mengobral jamnya atau mengobral produknya, sama agen-agen besar untuk aksesoris. Nah, ini harga sangat bersaing. Jadi kalau misalkan di pedesaan ya kemungkinan 50% tuh masih bisa untuk toko-toko itu. Namun di kota yang maju, orang itu cenderung datang ke toko hanya untuk melihat bentuknya saja, melihat bentuk fisiknya saja, memegang fisiknya saja. Kalau dia suka, maka ini orang itu harus smart ya. Dia akan mencari harga terbaik melalui online atau medsos ya, gitu. Jadi kalau di toko itu harganya itu gimana sih? Rata-rata itu mahal di toko, Karena saya sebagai pelaku usaha dan pernah berkecimpung di bidang tersebut, saya menyarankan gitu, membeli secara online. Nah, itu. Karena harga yang dibanderol itu lebih murah daripada toko. Gitu. Dulu KNK gitu, yang ori yang untuk renang itu aku jualnya sekitar 400-500 itu di mall dan air. Atau Mirage itu sekitar 350 sama 500 tergantung tipenya juga. Aku jualnya itu kayak gitu. Namun setelah di online ini tuh harganya sama dengan harga grosir. Bahkan setelah saya cek di grosir itu, aku kemarin kan dari awal-awal ini kan masih belanja jam, waktu berkecimpung di online kan masih belanja jam karena stoknya memang kurang. Saya bandingkan di grosir itu, misalkan harganya berapa kemarin itu 80. Sayang ini gak ada istrinya, saya nggak tahu apa itu hitungan pastinya. Karena ada istri saya, aku lebih nggak bisa tanya ya. Di grosirnya tuh 80, di onlinenya ini itu sekitar 60.000 gitu. Jadi di grosir, kalau di toko offline itu lebih mahal, apalagi kalau jualannya kita berapa gitu. Nah itu, maka aku menjalankan online saja. Sekarang aku belanja pun juga online ya, entah lewat Facebook. Kalau Facebook kan biasanya kan door to door, tergantung manajemen pembayarannya, apakah bisa COD atau rekber. Kalau enak sih COD manual dan buka di depan kurir, itu lebih efektif, lebih enak gitu. Itu di FB gitu, atau di YouTube. Kalau YouTube ini aku kemarin ada yang dari Kalimantan atau dari mana itu beli ke saya, tapi saya mintanya transfer karena saya nggak mau ribet. Kalau saya online tuh nggak mau ribet lewat YouTube kan. Itu
aku mintanya transfer ke Kalimantan itu kemarin. Nah aku gitu, kalau manajemen saya itu transfer. Lah untuk percaya atau tidak, lah di sini akun saya nah, gitu. Saya sudah menyertakan muka saya di sini, nah, gitu. Apa itu rutinitas saya itu sudah tak sertakan di sini, yang berarti dipastikan itu tidak ada istilah penipuan gitu. Nah kalau yang ada yang ribut, pembeli yang ribut bagaimana? Lalu saya kasih kartu merah, saya blokir gitu. Karena orang ribet seperti itu biasa menandakan ekonominya yang meripit. Kalau ekonomi yang meripit biasanya banyak perhitungan, nah, mending gak usah beli, aku gitu aja. Kalau orang yang langsung sebelum membeli dipelajari detail dulu, langsung suka bayar, nah itu orang yang saset-saset. Aku lebih suka ke customer yang begitu. Sing kalau yang ribet-ribet saya buang gitu. Alergi saya gitu. Alergi juga waktu saya, nggak ada gunanya. Oke, tapi kalau teman-teman jangan niru saya, teman-teman harus telaten dan istiqomah. Karena saya kerjanya nggak cuma jualan ini saja gitu. Jadi ada yang lebih saya utamakan. Seperti itu guys. Oke, ini sudah kinclong ya, nah, sudah nampak baru lagi. Ini kita store gitu. Kalau biasanya teman-teman apa itu beli jam-jam kayak gini, nah beli jam rusak kayak gini itu cari dulu di apa tukang rosok atau apa, itu perbaiki sendiri seperti saya ini jual. Kalau nggak bisa perbaiki ya lihat konten saya ini sudah lumayan lengkap dan saya tidak pernah merahasiakan ini gitu. Namun passion saya sebenarnya bukan di sini gitu, passion saya bukan di sini. Nah, ini tak buat gini. Dulu aku waktu apa itu, kalau kaca dulu aku kan masih sekolah guys, masih habis sekolah. Jadi kalau misalkan aku ganti kaca kayak gitu, tak ganti sendiri itu malah jelek, kurang rapi. Jadi ada andalan saya tuh Pak Nurholis itu daerah Semarang. Jadi aku dulu sekolahnya di Semarang. Sekarang Pak Nurholis sudah jauh dari Semarang semenjak kebakaran itu. Jadi aku ke rumahnya juga pernah, nggak tahu sekarang gimana kabarnya. Itu kalau di sana itu enak, Pak Nurholis itu orangnya enak, santai, dan dia memiliki apa ya, pengalaman hidup yang ilmu pengetahuannya sering saya timba gitu, jadi dia mengganti kaca ini sambil cerita-cerita, itu enak, pengalaman hidupnya itu enak. Dikasih tahu manajemen pemasaran, tambah-tambahan lah, karena di materi kuliah itu tidak ada. Yang ada adalah pelaku bisnis secara langsung, itu yang lebih real. Oke, kita lanjutkan yang ini saja ya, finishing. Saya menggunakan dengan manual lagi. Nah ini gimana nih guys, enaknya ini tak finishing semua sampai ini atau cuma atasnya saja? Kalau aku finishing semua seperti ini, itu takut kurang serasi dengan rantainya ini.
Oke lah, kita finishing atasnya dulu. Kalau misalkan nanti baik dan tidaknya kita lihat ya gitu. Yang penting kita ambil ini, jangan langsung ke bawah ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu kayak gini, itu ambil dulu yang atasnya ini dulu. Nah di sini itu seperti kembali seperti Pak Nurkolis, itu ilmu pengetahuan itu tidak ambil dari pendidikan formal atau buku semata, namun ilmu pendidikan yang terbaik itu diambil dari apa? Kehidupan maksud saya itu pengalaman. Nah itu ilmu yang paling real, itu bukan hanya dari buku, atau bukan pendidikan formal seperti itu. Jadi dulu aku pernah waktu di Sulawesi, daerah Poso itu, di sana itu sesudah pembantaian di Poso yang mudah-mudahan cuma itu saja, setelah kasusnya Tibo itu aku menjelajah. Aku di sana sendirian, sendiri. Awalnya ikut paman saya, namun saya tertarik dengan keindahan kota Poso dan sekitarnya. Aku menjelajah ke hutan-hutan, daerah Trans itu sendirian. Pernah mendaki gunung, aku menggunakan motor Supra Tromol, itu bukan Supra Cakram, bukan Supra Tromol. Saya akui motor Supra ini tuh tangguh banget. Nah gitu. Jadi aku ke daerah Trans itu kan tahu ya sendiri, kalau orang yang sudah pengalaman di perantauan atau yang sudah mengetahui Trans itu bagaimana, tahu sendirilah medannya dan jaraknya gitu. Karena akan menepati jalan kosan seperti itu. Aku pernah naik ke atas sendirian tuh sampai sana itu pernah juga saya kesasar dan akhirnya tidur di rumah warga gitu. Di situ ilmu pengetahuan saya itu semakin bertambah itu di situ. Namun tidak apa-apa, awal-awalnya atau kita masih kalau secara masih labil itu kita tidak bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut. Nggak apa-apa, kita tampung dulu, simpan dulu dalam memori. Karena hidup ini tidak hanya di sekitar kita. Jika tidak mau dikatakan katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu seperti apa? Kalau katak dalam tempurung, dia akan cenderung melihat kehidupan ini, dunia ini hanya di sekitarnya saja. Namun saat tempurung itu dibuka, katak itu akan terbelalak betapa besarnya dunia ini dan beraneka ragamnya. Nah seperti itu guys. Kita selagi masih muda, cari wawasan seluas-luasnya gitu. Kalau dulu teman saya kenter itu bilang ke saya, kamu kaya atau mau ilmu? Nah gitu, dia bilangnya gitu ke saya. Saya bilang aku mau ilmu aja dulu gitu. Ilmu pengetahuan, karena aku masih rasa penasaran saya itu masih gimana ya, jiwa muda saya dulu itu masih sangat haus dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Pengalaman. Tapi apakah pengalaman itu bisa menjadikan kita kaya? Nah gitu. Ya kadang bisa, kadang tidak gitu. Tergantung peluangnya itu sama ndak dengan itu, tergantung ada peluang atau tidak. Nah gitu. Kalau orang itu apa ya, sudah punya wawasan luas tuh ya enak. Jadi nggak gimana ya, nggak penasaran dengan sana sini, itu nggak penasaran gitu. Seperti ini guys ya.
Oke, pengalaman hidup ini didapatkan. Nah, dari sini, dari perantauan itu aku mengenal istilahnya apa itu, nasi jagung. Itu malah bukan di Jawa, namun di Sulawesi aku mengenal nasi jagung. Itu rasanya enak gitu. Nah, sampai ini tuh kan agak rumit guys, ini agak rumit. Ini bagaimana ini enaknya ini, soalnya ini resikonya langsung ngantem kaca ini agak rumitnya itu bagaimana ini guys. Ntar aku tak berpikir dulu. Kalau aku menggunakan ini maka akan terjadi goresan-goresan yang tidak bagus. Kalau aku menggunakan ini, coba dulu aku menggunakan yang inilah, yang agak tipis aja lah. Kalau ini nanti malah dia ngebor ya, aduh gak bagus juga ini. Aku menggunakan apa ini namanya guys, yang bagian kaca ini, atau menggunakan ini. Menggunakan ini dulu gak apa-apa, yang penting tidak menggores kaca dulu. Coba kita praktekkan dulu. Oh iya, ini juga tidak apa-apa sih, yang penting tidak menggores kaca lah gitu. Kalau ini dia tidak untuk finishing, ini untuk pembentukan ini. Waduh, aku gak enak. Aduh enaknya bagaimana ini guys. Ini enaknya bagaimana gitu. Oke, saya ini kembali lagi, saya berpetualang sendirian itu, naik ke gunung sana sini mencari sesuatu yang saya ketahui. Jadi saya berjalan-jalan tak tentu arah gitu di Sulawesi itu, berpetualang sendirian, melihat pemandangan-pemandangan sangat indah yang hanya bisa saya rasakan sendirian di sana itu. Lalu saya tersesat, akhirnya saya bermalam di pegunungan. Di pegunungan itu dikasih makan tadi nasi jagung. Itu kali pertama saya memakan nasi jagung. Nah, itu rasanya itu sampai sekarang itu tidak ada restoran yang bisa menyamainya, karena saya hanya memakan satu kali itu saja gitu. Lalu setelah turun gunung, saya di pantai juga menginap di rumah Pak Guru sana itu. Kumpul dengan banyak orang di sana, saya mempelajari budaya sana, diajari budaya sana. Itu mas-mas Jawa gitu, bilangnya saya tuh mas Jawa, mas-mas Jawa gitu. Diajari budaya sana itu. Seperti Dero Maroso itu. Terus di sana itu memanen jagung, terus mengolahnya itu secara bersamaan. Jadi satu desa ini, tetangga sekitar itu mengelola jagung itu secara bersamaan. Aku diajak di sana sambil diketawain, tanda-tandain kak Cigundul, kak Cigundul seperti itu. Kayak petualang Cigundul seperti itu di sana. Terus gitu. Lalu saya tidur di sana itu, saya ingat betul tuh di rumahnya Pak Guru, dan di rumah guru itu ada banyak anak tidur di sana juga. Nah, di sana ada itu teman saya yang anak kecil itu mau menghadapi lomba catur itu di sana. Sulawesi itu seperti itu, menghadapi lomba catur. Karena saya ingat waktu SMP juga sering main catur, dan itu ada namanya istilah catur 3 langkah mati. Nah, itu teknik 3 langkah mati. Saya ajarkan kepada anak itu sesuai pengalaman saya waktu kecil, teknik 3 langkah mati. Nah, catur itu ada teknik 3 langkah mati. Lalu saya pergi dan mendapat kabar bahwa anak tersebut menang catur. Gitu, dengan teknik 3 langkah mati. Padahal itu permainan saya sejak kecil. Nah,
Kadang permainan-permainan yang sepele seperti ini tuh menjadi berharga karena pada tempatnya seperti itu. Yang kita lihat sepele, pengalaman kita waktu kecil, pengalaman Anda semua waktu kecil itu yang sangat sepele itu menjadi berharga. Sebentar guys. Lalu setelah dari Poso, saya berangkat ke Ampana. Nah, ke Ampana ini masuknya masih Sulawesi Tengah, namun dia dekat dengan Sulawesi Tenggara, dekat sebelum Luwuk. Luwuk itu kan dekat dengan Sulawesi Tenggara, Tenanggaya sampai mana itu Kendari, Kendari, Bombana, Kasipute, baru nyebrang ke Bau-Bau gitu. Sultra Sulawesi Utara, Sultra Sulawesi Tenggara. Itu saya di Ampana situ. Namun saya di Luwuk juga, maksudnya saya di Poso juga banyak pelajaran saya petik di sana itu juga banyak. Namun yang paling berkesan di hati itu saya di Ampana, karena saya di situ sendirian. Karena kalau aku di Poso sama Pak Lek saya. Jadi istilahnya jaraknya kalau dari Poso ke Ampana itu 160 km. Nah, kadang aku ke Poso itu perjalanan malam melewati hutan-hutan, gunung-gunung itu sendirian gitu aku. Di sana ada mistos seperti pongko. Pongko itu kalau istilah Kalimantan juga ada ya, pongko. Kalau sana pok-pok. Nah, kalau malam ada suara pok-pok seperti itu. Itu hantu, itu mitologi sana. Kalau di Bali itu leak. Kalau orang Bali bilangnya leak. Gitu. Jadi kepala ini terbang, terus mitos mitologi, makhluk mitologi dari sana, dari yang sudah beredar di, kalau di Jawa kayaknya nggak ada, saya belum pernah lihat. Kalau di sana itu wanita cantik, ya cantik ini, entah wanita entah pria itu kalau misalkan terbang itu ada apa itu, membawa daleman seperti hati, jantung dan lain-lain saja, itu kepalanya terbang. Nah itu seperti itu. Kalau di Kendari, masalah di Kasipute, Bombana, hutan Bombana sana, aku punya teman Bali itu menyebutnya leak. Nah, seperti itu. Banyak penyebutan tapi intinya cuma itu. Sekedut itu. Lalu sampai Ampana saya punya teman itu Pak Tua itu jualan bakso. Nah, kalau malam aku sering main di sana, singgah di sana sambil diceritain. Naik perjalanan malam itu kalau misalkan perjalanan jauh kamu lihat ular, nah ini petuah dari Pak Tua yang penjual bakso itu, yang sampai sekarang saya ingat. Nah, gitu kadang saya praktekkan. Kalau kamu lihat ular dari kiri ke kanan, perjalananmu jangan teruskan gitu. Namun kalau kamu melihat ular dari kanan ke kiri, teruskan tidak apa-apa. Nah, itu. Jadi benar. Saya kalau misalkan cuma omong doang, itu saya nggak percaya. Jadi saya ingin praktekkan. Nah, dan kemungkinan ini cuma kebetulan atau memang sesuai realita, memang begitu sesuai mitologinya. Itu saya coba, benar. Kalau misalkan ada ular dari kiri ke kanan, itu aku mengalami kendala, entah apa gitu. Namun kalau misalkan dari kanan ke kiri, itu perjalanan mulus, gitu. Pada suatu hari itu masih belum tak indahkan, ucapannya berasa belum tak indahkan dari Pak Tua ini. Jadi Ampana ini aku memiliki banyak banget teman itu, mulai dari Jawa itu orang-orang pedagang semua, yang rata-rata itu orang Surabaya, Jawa Timur. Aku belajar membuat martabak, belajar membuat bakso, ikut belajar memasak juga dari orang Surabaya ini. Terus yang dari Demak itu yang LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang dianu Pak Sukina itu juga aku berdamai dengan mereka gitu. Itu orangnya baik-baik semua, orangnya ramah semua. Saya menganggapnya itu saudara.
saudara tak saudara gitu, salam mereka gitu. Karena di sana aku nggak punya saudara, jadi saudara saya adalah orang yang tidak saya kenal namun dari suku yang sama. Nah, gitu. Aku menganggapnya seperti itu. Meskipun kita memiliki banyak perbedaan, kalau saya di sini tuh istilahnya aliran, karena pada semua religi itu berhubungan dari religi itu banyak alirannya. Nah, gitu. Kalau saya Nahdlatul Ulama NU lah istilahnya, NU yang dulu dipegang dikepalai Mbah Abdurrahman Wahid. Saya enggak, kalau itu masih sangat kecil kalau Mbah Abdurrahman Wahid. Kalau di sana juga sama, ada Al-Khairah dan lain-lain. Begitupun di umat Kristen juga ada istilahnya Kristen Ortodoks, Kristen apa itu juga banyak. Semua itu ada pecahannya seperti itu. Karena religi ini bagi saya itu hanya sebatas politik. Religi ini hanya sebatas politik. Gitu saja. Banyak di sana. Lalu tiba-tiba setelah sore itu saya mau maghrib itu mau pergi ke Poso, itu ada ular. Ini nyata bukan fiksi ya. Itu ada ular yang besarnya itu sangat besar, menghadang jalan dari arah pantai. Berarti kalau saya dari Ampana, arah pantai itu kan dari kanan ke kiri ya menuju gunung. Besar banget ularnya, itu menghadang jalan. Jalannya itu sekitar berapa itu? Ada kalau simpangan mobil 2 itu 3 itu bisa, dan itu menghadang jalan itu. Mobil 3 simpangan tuh bisa, masih lebih kayaknya itu. Menghadang jalan sangat besar banget. Ular kobra, king kobra besar. Langsung saya dari jauh kan naik motor, saya rem tuh sampai sat gitu motornya. Di situ saya nggak mau lari, saya nggak mau bergerak, cuma mau melihat saja, mau tak lihat saja. Kalau aku lari takutnya aku dikejar, kayak gitu. Ya nggak seperti itu juga. Kan beloknya juga susah kan, kita harus belok dulu. Jadi aku diam saja sampai ular itu berdiri, suat menghadap saya itu berdiri, suat naik ular kobra. Terus saya diam saja di situ, saya diam. Akhirnya ular itu pergi ke arah gunung, dari berarti jalannya dari apa tadi, kiri ke kanan. Nah itu akhirnya saya ingat petuah dari, aku menyebutnya Pak D ya, orang tua ini Pak D tukang bakso itu. Saya tidak meneruskan pergi ke Poso itu. Nah itu kalau mitologi, makhluk mitologi seperti itu. Kalau ularnya ini bukan makhluk mitologi, cuma yang mitologi adalah datangnya ular itu dari mana. Nah seperti itu. Dan ini kemungkinan masih bisa salah, karena mungkin yang saya alami itu cuma kebetulan, tidak bisa jadi patokan, namun bisa jadi pelajaran. Seperti itu. Tuh di situ. Oke, sampai sini kita akhiri dulu ya. Ini sajikan apa itu kedua, istilahnya nanti kedua kita lanjutkan di konten kedua. Di sini kita akan menghapus ini dengan teknik yang belum saya pikirkan.